apa sih demokrasi itu, terus bagaimana Islam memandang demokrasi, apakah memang ada prinsip-prinsip demokrasi di dalam Islam, dan bagaimana Islam mensikapi ini gitu kan. Sementara di pihak lain mengatakan demokrasi itu kan produk barat segala macam gitu. Nah, kupasan ini yang kemarin saya coba lontarkan ke Bu Musdah supaya kita bisa mengkaji lebih dalam pada kesempatan siang hari ini, dan nanti kami berharap kepada teman-teman seperti biasa bisa memberi masukan, ya, tanggapan, mengkritisi, bahkan kemudian ya istilahnya kita berdiskusi sehingga ini menjadi sesuatu hal yang benar-benar menjadi sebuah kajian yang menarik dan membuka wacana kita bersama. Seperti biasa, untuk sebelum kita memulai acara, kami meminta kepada Mbak Ina untuk membacakan bacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yang nanti mungkin teman-teman bagi yang beragama Islam bisa mengikuti, bagi yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih, silakan Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Qad raka kasus safa as-safa as-safa. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Ina.
Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa mendatangkan pencerahan kepada kita dan membukakan rahmat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, seperti biasa kami mintakan kepada Mas Bobi selaku tuan rumah untuk sedikit memberikan kata pengantar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ICRP teman-teman, dan selamat mengikuti apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Islam dan demokrasi. Sangat kontekstual karena malam ini kita akan siang ini. Maksudnya malam ini kan ada debat capres. Kalau mau melihatnya, artinya demokrasi, salah satu hal yang esensial dalam demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Katanya demokrasi ala barat ya, negara-negara barat, dan sepertinya itu yang kemudian kita juga adopsi. Nah, dalam Islam apakah demokrasi semacam ini juga ada, atau ada demokrasi kalau katanya teman-teman PKS demokrasi syuro, hanya orang-orang tertentu yang ada di Dewan Syuro yang kemudian boleh memilih pemimpin, atau hal-hal yang lain gitu, yang kira-kira bid'ah enggak sih demokrasi kita? Sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat itu neraka. Saya kira itu yang akan banyak kita bahas pada hari ini. Bunda Musdah Mulia sudah ada di tengah-tengah kita, dan terima kasih Bunda untuk selalu hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena nanti malam mau debat capres, banyak yang bilang, udah Bunda saya lagi ini kumpul-kumpul untuk ini, nobar nanti malam. Loh, masih jauh kok. Iya, jadi beberapa orang hilang nggak bisa datang karena ada yang panitianya juga sih. Hebat ya. Jadi kita coba mempelajari apa sih sebetulnya prinsip Islam terhadap terhadap konsep demokrasi. Tetapi saya lebih ingin memulai pelajaran kita hari ini sejarahnya, karena orang kalau nggak mengerti sejarah itu seperti kehilangan akar, tiba-tiba taunya ada di tengah gitu ya. Jadi saya memulainya dari awal sekali. Seperti yang semua kita pernah baca dan buku-buku sejarah Arab juga menjelaskan, kita mesti lihat dulu ketika Rasul datang ke Mekah, artinya ketika Rasul diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat Mekah gitu. Jadi kita lihat dulu kondisi masyarakat Mekah seperti apa, lalu kemudian Nabi datang melakukan perubahan apa. Nah, perubahan itu yang saya pikir yang harus kita teladani ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul sebenarnya, perubahan apa? Apakah Rasul mempertahankan apa sistem yang berlaku di masyarakat Arab ketika itu, ataukah Nabi melakukan perubahan yang fundamental? Sehingga itulah sebetulnya inti dari dari sistem pemerintahan di dalam Islam. Ya kalau nggak mau pakai istilah demokrasi, buat saya sih nggak masalah juga ya, karena apapun sebagian orang Islam itu mengalami semacam inferiority complex ya. Ada perasaan, itu kalau dari barat ini. Nah, akhir-akhir apa sih yang bukan dari barat? Tapi kalau televisi dari barat kok kalian pada diem aja gitu. Nah, kenapa? Kalau handphone itu dari mana coba? Terus kalian menggunakannya tanpa merasa nggak ada bid'ah, nggak ada apa ketika itu. Terus mereka mengatakan begini, iya Bun, kalau handphone kan bukan konsep, kalau demokrasi kan konsep. Dia bilang begitu lagi ya, jadi alasannya selalu ada gitu. Padahal buat saya, apakah handphone itu bukan sebuah ideologi? Di situ kan ada ideologi mempengaruhi cara orang berpikir, mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Coba sekarang kamu berkomunikasi beda kan dengan dulu waktu nggak ada handphone. Kita mesti sekarang ini ya dengan dimanapun ngomongnya seenaknya apa gitu. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Artinya mempengaruhi perilaku kita juga kan. Karena itu saya pikir kita nggak usah mempunyai penyakit apa sih istilahnya itu
ya inferiority complex gitu, sedikit-sedikit itu punya Barat. Loh, buat saya Barat dan Timur itu kemarin bagus loh dalam dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Grand Sheikh Al-Azhar. Itu salah satu poinnya adalah kita tidak boleh memandang enteng Barat atau Timur, tapi dua-duanya itu membawa kemaslahatan dalam peradaban manusia. Timur membawa nilai-nilai spiritualitas yang dalam. Jadi kalau kita mau belajar tentang spiritualitas ya biasanya orang tuh ke India, ke Cina, ya. Tapi saya kok nggak pernah dengar orang ke Arab ya untuk belajar spiritualitas. Orang tuh perginya tuh ke India, ke Cina, ke Taiwan, ya, ke Indonesia, ke Bali, ya enggak belajar spiritualitas. Nah, Barat menyumbangkan apa? Pemikiran rasional dan pemikiran kritis, dan itu merupakan dasar dari berkembangnya teknologi modern. Kan kalau orang nggak kritis, nggak rasional, bagaimana kita akan bisa mengembangkan matematika yang dari sananya muncul algoritma, muncul ya digital segala macam kan? Nggak mungkin. Jadi dua-duanya Barat dan Timur tidak boleh dipertentangkan. Itu loh kemarin salah satu prinsip yang ditandatangani di dalam perjanjian persaudaraan sedunia. Jadi dokumen persaudaraan manusia yang kemarin ditandatangani itu sebenarnya ada 12 prinsip. Kemarin saya menjelaskan itu loh di Universitas Parahyangan di Bandung. Wah, semua orang terbelalak ya karena orang belum sempat baca kan. Saya sudah menguliti, sudah saya menganalisa semua prinsip-prinsip apa saja yang terbangun di dalam perjanjian damai dunia itu. Bayangkan ya, perjanjian damai itu dulu pernah dilakukan pada pemerintahan dinasti Malik ya. Itu tahun 1219 dan baru terjadi kemudian 2019, 800 tahun loh baru itu terulang kembali. Artinya apa? Memang merajut damai itu nggak gampang loh. Lebih gampang kita berperang daripada berdamai. Kenapa? Kalau berperang tuh banyak orang yang untung. Tapi kalau berdamai, orang-orang yang punya uang tuh nggak punya keuntungan. Kan juga nggak bisa jualan senjata kan? Nah, ini masa sebelum Islam. Kita lihat di sini apa sih sebetulnya? Saya tuh paling nggak suka pakai begini, gimana ya? Ada nggak yang baru? Muncul di situ. Gak usah itu jangan diganti-ganti. Nah, masa sebelum Islam itu yang pertama adalah sistem klan. Suku. Yang berkuasa itu adalah siapa pemimpin suku itulah yang berkuasa. Kalau kamu bukan dari pemimpin suku dan suku-suku tertentu itu selalu merajai. Hanya suku ini yang boleh, hanya suku ini yang boleh. Suku lain nggak boleh. Jadi itu ada sistem feodalisme. Orang lain nggak bisa. Nah, Nabi datang, apa yang dilakukan Rasul ketika karena Nabi nggak langsung melakukan perubahan karena apa? 10 tahun ya Nabi di Mekah. Bukan hanya 10 tahun, 13 tahun malah ya. 13 tahun Nabi di Mekah itu melakukan perubahan dan Nabi itu hanya membawa perubahan dalam prinsip tauhid saja. Tidak mengubah sistem pemerintahan karena belum menjadi kelompok yang berkuasa ketika itu. Nanti di Madinah setelah pindah ke Madinah barulah Nabi menerapkan ya, ini di Madinah. Ini ada nggak sih yang bagus ininya? Ini kalau lagi nggak dipakai, ini diginiin, kasih berdiri semuanya. Kalau terletak begini nggak. Kalau lagi nggak dipakai semuanya dibalikin gitu. Ambilin satu tempat khusus semuanya dikumpulin terus semuanya dibalikin. Nah, ketika di Madinah, Nabi mulai memperkenalkan karena sudah cukup syarat-syarat untuk mendirikan sebuah negara. Tapi yang menarik loh, sepanjang sejarah Islam itu nggak pernah ada data yang menyebut bahwa Nabi itu menyebut negara yang didirikannya di Madinah itu sebagai negara Islam. Nggak pernah. Negara apa harus mau menyebutnya sebagai negara Madinah? Daulatul Islamnya itu baru dikenal
pada abad ke-14. Sementara Nabi wafat abad ke-7. Jadi nggak pernah dikenal apa yang disebut negara Islam itu nggak ada. Jadi pada negara Madinah, Rasul sudah mulai memperkenalkan. Rasul sendiri sebagai kepala negara waktu itu memperkenalkan bahwa sebagai kepala negara, Rasul tidak memberikan keistimewaan kepada klan tertentu atau kepada suku tertentu. Artinya apa? Nabi sudah mulai menghapus sistem klan ya di dalam kehidupan Arab jahiliyah. Nggak ada. Nah, yang menarik, Nabi itu nggak menunjuk siapapun sebagai penggantinya yang biasa dilakukan di dalam sistem klan. Jadi kalau di dalam klan-klan itu ya seperti halnya dinasti, dia kan menunjuk siapa penggantinya. Nah, waktu Nabi sakit, banyak orang datang, ya Rasul, tunjuklah siapa yang akan menggantikan engkau. Nabi diam saja, nggak melakukan apa-apa. Banyak orang mengatakan kalau dari kelompok Syiah, oh Rasulullah sudah menuju ke Ali bin Abi Thalib, tapi itu nggak ada dokumen yang bisa ditemukan. Jadi itu cuma klaimnya dia juga gitu. Klaimnya kelompok Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib itu sudah ditunjuk sebagai pengganti Rasul. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi fakta nyata dalam Islam, bahwa ketika Rasul wafat, alih-alih mereka melakukan upaya penguburan jenazah secepatnya, mereka lalu bertikai di sebuah tempat Saqifah Bani Sa'adah ya, untuk memilih siapa sih yang akan menggantikan Rasul, karena Rasul tidak menyebut siapa yang akan menggantikan beliau. Jadi hampir 3 hari orang-orang sahabat-sahabat Rasul itu berkumpul di sana mencari siapa yang akan menggantikan Rasul. Mereka kan berbeda-beda pendapat. Ada yang mau mengangkat Umar bin Khattab karena diakui karena sebagai orang yang paling berani dan paling perkasa. Ya, karena mereka mengajukan Umar bin Khattab karena keberaniannya. Ada juga kelompok yang mengatakan, oh tidak, orang yang paling dekat dengan Rasul sepanjang hidupnya itu adalah Abu Bakar. Dia adalah orang yang lebih tua dari Nabi, dia juga mertuanya Nabi. Umar bin Khattab juga mertuanya Nabi. Ya. Jadi disitulah mereka berdebat karena nggak ada orang yang ditunjuk oleh Rasul untuk menggantikan beliau untuk memimpin negara yang masih sangat muda itu. Nah, menarik loh kalau kita membaca sejarah Islam. Coba bayangkan jenazah Nabi itu kan diterlantarkan 3 hari sampai Fatimah itu datang ke mereka, para sahabat Nabi yang sedang bukan hanya berdebat tapi sudah hampir terjadi pertikaian. Fatimah menangis, kamu biarkan jenazah ayahandaku, lalu kamu berjibaku dengan jabatan. Kenapa kamu nggak urus dulu jenazah Rasul ya? Coba bayangkan 3 hari loh itu dibiarkan terkapar begitu, nggak dimakamkan. Dan ini diandalkan, semua buku sejarah itu sepakat, nggak ada buku sejarah yang tidak menyebut itu. Artinya dari sejak awal umat Islam itu kalau udah soal kekuasaan itu ya seperti itu adanya. Dia lupa pada ajaran agamanya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Sepakatlah di Saqifah Bani Sa'adah itu memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, itulah yang pertama kali kita mengenal apa yang disebut dengan Khulafa Rasyidin. Jadi kalau kita melihat pemerintahan pasca Rasul ya, pasca Rasul itu adalah yang pertama yang disebut dengan Khalifah Rasyidah. Artinya khalifah yang mendapat petunjuk, Khulafaur Rasyidin ya. Jadi kalau jamaknya itu pluralnya itu zaman Khulafa Rasyidin. Ada 4. Siapa itu? Yang pertama adalah Abu Bakar. Nah, bagaimana pemilihan Abu Bakar ini secara aklamasi? Setelah berdebat panjang, menyampaikan argumentasi masing-masing, lalu sepakat, oh kita pilih dia Abu Bakar karena Abu Bakar itu paling banyak jasanya. Ya, dia juga paling senior dari segi senioritas, dari segi umur, dari segi sumbangannya kepada Islam, jasanya kepada Islam. Umar kan belakangan baru masuk Islam. Dia adalah orang yang paling pertama ya setelah tentunya setelah Khadijah. Karena dalam banyak sejarah itu Khadijah adalah orang pertama yang
menyatakan keyakinannya bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi biasalah buku-buku sejarah kalau perempuan itu kan nggak dianggap. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq itu memulai era baru dalam kehidupan Arab. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia mengikuti Rasul, nggak boleh dia mengangkat pejabat-pejabat di sekitarnya. Tentu saja sistem itu waktu itu masih sangat sederhana, belum bisa disebutkan seperti sekarang bahwa dia itu adalah presiden atau apa, karena masih sangat sederhana. Ini abad ke-7. Jangan lupa ya, kita bicara pada abad ke-7. Di mana bangsa-bangsa lain itu ya juga belum ada apa-apanya. Amerika masih gelap gulita kan waktu itu, belum ditemukan. Nah, abad ke-7, bayangkan di mana waktu itu bersama dengan ini, itu kan ada kerajaan Bizantium, ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Mesir kuno, mulai dari abad ke-5 Masehi. Tapi Nabi kok tidak tergerak untuk mengikuti cara-cara mereka ya? Nabi kok bisa saja kan Nabi membentuk imperium atau apa, lalu dia mewasiatkan putrinya sebagai penggantinya, bisa saja kan? Atau dia menunjuk Ali bin Abi Thalib menantunya sebagai penerus kekuasaannya, kan bisa saja, tapi itu nggak dilakukan. Nah, kita lihat bahwa bagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu nanti ada 4 ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq. Ini hanya 2 tahun dia memerintah, lalu dari Abu Bakar As-Siddiq punya pengalaman, wah kalau dibiarkan seperti kemarin itu akan terjadi pertikaian, dan kalau saya tidak menunjuk, nah Abu Bakar As-Siddiq itu tidak menunjuk siapa penggantinya, tapi dia menunjuk formatur. Ada 6 orang yang dia tunjuk ya, ada Tolha, ada Zubair, ada Utsman, ada siapa lagi tuh. Nah mereka inilah yang bermusyawarah. Mungkin kalau sekarang itu seperti kita adalah para wakil-wakil rakyat atau anggota MPR kali. Ya, tapi itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar bin Khattab. Ya, untuk menjadi formatur yang akan memilih. Jadi bukan dia nggak boleh milih dirinya loh. Jadi yang 6 orang itu nggak boleh memilih dirinya, catatannya begitu. Jadi 6 orang itulah yang kemudian memilih siapa? Umar, memilih Umar bin Khattab. Jadi ini pemilihannya formatur. Terpilih dengan cara formal, dan itu juga cara yang baru, belum pernah ada dalam masyarakat jahiliyah sebelumnya. Kan kalau dalam masyarakat jahiliyah siapa suku yang berkuasa, dan kekuasaan itu didapat dari pertempuran dulu, dari konflik dulu. Siapa yang berkuasa itu tergantung perang dulu, pokoknya peperangan demi peperangan itu terjadi. Kekuasaan itu adalah hasil dari ya kemenangan berperang. Nah itu yang nggak muncul lagi dalam Islam. Setelah Islam datang, nggak ada itu perang-perang suku untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ada itu peperangan untuk mempertahankan wilayah atau untuk ekspansi, untuk perluasan wilayah, bukan untuk perang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah dari Umar bin Khattab juga kemudian membentuk formatur. Nah, di masa Umar bin Khattab itu lebih banyak lagi, ada 12 orang. Kalau yang tadi hanya 6 orang, ada 12 orang formatur yang dipilih, dan 12 orang itulah yang memilih. Kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Coba bayangkan ya, di masa Umar bin Khattab itu sudah mulai orang ngusul-ngusulin anaknya supaya jadi gubernur di Mesir. Terus kata Umar, selama saya menjadi khalifah, tidak boleh ada keluarga saya yang menjabat apapun. Coba bayangkan orang seperti itu kan sudah mengerti apa artinya nepotisme kan? Waktu itu saya ingat Bu Atut jadi gubernur di Banten. Saya waktu itu kan dia kan punya dinasti ya, tiga saudaranya bupati itu semuanya, pokoknya semua itu dari dinasti dia semua. Lalu saya bilang, Bu Atut, waktu itu kan dia tanya ke saya, Bu Musta, kalau saudara-saudara saya terpilih itu kan
haknya dia kan, ini kan demokrasi, dia bilang begitu. Ya tetapi kan sebagai seorang gubernur, Anda nggak boleh dong mengajukan anak-anaknya untuk dipilih. Karena bagaimanapun juga pasti kan orang ya memilih anaknya ibu dong, karena apa ya, anaknya ibu kan punya fasilitas, punya jaringan, punya kedekatan. Ya jadi bukan orang memilih itu nggak subjektif. Itulah yang namanya nepotisme yang harus kita tinggalkan. Nepotisme itu dosa loh, banyak orang yang nggak tahu. Nah, dalam Islam nggak boleh. Ini jadi Umar bin Khattab mengatakan nggak bisa selama saya masih menjadi khalifah, anak-anak saya nggak boleh dicalonkan pun aja nggak boleh. Karena kalau dicalonkan pasti dia menang, karena dia kan punya jaringan, ya nggak? Dia punya fasilitas, dia punya legitimasi, punya segala-galanya, kayak curang kan namanya, nggak bisa dong. Harus orang lain, karena kalau anakmu ikut pasti anakmu menang gitu. Karena dia punya sejumlah kedekatan yang memungkinkan orang memilih dia. Itu yang namanya nepotisme. Nggak boleh. Kemudian yang menarik setelah Utsman bin Affan itu, Utsman nggak membentuk formatur, itu pilihan bebas, aklamasi orang memilih Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia. Tetapi yang menarik ya, ini hanya 4. Jadi Khulafaur Rasyidin itu hanya berlangsung dalam 4 zaman khalifah. Dan ini dikenal sebagai periode yang terbaik di dalam sejarah Islam. Karena orang itu selalu merindukan zaman khalifah. Ya. Tetapi disebut zaman terbaik, ya enggak juga. Karena apa? Kita mulai melihat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu meninggal itu karena dibunuh. Yang membunuh siapa? Namanya Ibnu Muljam. Dan yang kalau saya membaca riwayat Ibnu Muljam, itu orang yang paling tekun sholatnya sampai jidatnya itu hitam ya, saking tekun. Tetapi dia nggak pernah bisa menghilangkan kebencian, karena dia dulu itu adalah dari suku Persia yang kemudian ditaklukkan oleh Islam. Kebenciannya itu rupanya nggak hilang-hilang. Jadi meskipun dia itu orangnya jadi alim apa begitu, tetapi bencinya kepada Umar bin Khattab itu rupanya terpendam jauh di dalam lubuk hati dia, dan keislaman tidak bisa mengubah kebencian itu. Nah, tahu kan Umar bin Khattab dibunuh ketika dia lagi sholat subuh kan? Itulah pertarungan pertama, pembunuhan pertama dalam sejarah Islam. Dibunuh, dan ya waktu itu Ibnu Muljam juga ditangkap dan kisas ya terjadi waktu itu. Tetapi kan kemudian apa yang saya ingin katakan bahwa keretakan itu sebenarnya sudah terjadi mulai dari masanya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu sikapnya itu sangat tegas, tidak mengenal apapun. Kita kenal bahwa Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat tegas, dan dia tuh hitam putih, nggak ada belas asih sedikit pun, kalau salah. Nah, datang Utsman bin Affan, karena memang masyarakat kita itu, kita harus belajar tentang psikologi masyarakat loh. Ketika masyarakat kita dipimpin Umar bin Khattab, masyarakat itu merindukan seorang pemimpin yang tidak tegas, ya, pemimpin yang gak dapat diajak kompromi. Lalu mereka kemudian kan jatuh pilihan pada Utsman bin Affan. Orangnya itu sangat lembut, sangat dermawan. Tetapi kemudian juga dia terlibat dalam nepotisme. Gubernur-gubernur yang diangkat itu semua adalah keluarga-keluarga dia gitu. Nah, itulah kemudian Utsman bin Affan juga terjadi di akhir masa pemerintahnya itu terjadi kericuhan, dan dia juga terbunuh kan dalam konflik itu. Nah, keluarga Utsman bin Affan ini sebenarnya nggak setuju ketika Ali bin Abi Thalib ini terpilih menjadi khalifah. Dia mendesak Ali bin Abi Thalib mencari pembunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali bin Abi Thalib sudah melakukan semua usaha, nggak ketemu siapa pembunuhnya. Nah, karena itu kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan sikap Ali yang kemudian menutup kasus pembunuhan Utsman inilah yang menjadi semacam penyakit ya di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan itulah yang kemudian melahirkan kelompok Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib berkonflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi yang ingin saya katakan kepada kita semua ya, bahwa
bicara tentang politik, Islam adalah agama yang paling paling depan kalau menurut saya menggariskan bahwa di dalam politik itu yang penting adalah bagaimana kamu mengedepankan nilai-nilai keadilan. Seperti tadi kan yang dibaca di dalam surah surah Imran 58 dan 59. Nah, yang menarik itu ya Ina ya, saya asal tahu ya, coba angkat dulu ini. Nah, mana 58-nya? Ya ini. Nah, orang itu nggak baca ini Ina, langsung baca yang di bawahnya, coba angkat ke bawahnya, angkat. Iya, 59. Nggak bisa berturut-turut, nggak bisa. Payah nih. Nah, ini kan ini yang orang baca kan yang ini kan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang mengatakan gini ya Ina, kamu ya harus taat kepada ulil amr, kepada para pemimpin sebagaimana kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sorry ya, ini harus dibaca ayat pertamanya dulu. Ini yang pertama, ini yang banyak dilupakan. Termasuk dalam di dalam saya pernah melakukan penelitian terhadap ayat ini. Ayat ini ya, ini jarang disampaikan di masyarakat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi Allah itu menyuruh kita tuh untuk melaksanakan amanah dulu. Nah, kalau si pemimpin itu sudah melaksanakan kewajibannya menjalankan amanah, baru kita bisa taat kepada dia. Gitu loh. Ini kok kita disuruh taat dulu, belum tentu dia melakukan, dia udah berbuat apa. Jadi saya mengatakan ini ada semacam reduksi di masyarakat. Mestinya ini dulu nih, kita semuanya mestinya kritis dulu semuanya sebagai rakyat. Perlu ada edukasi, perlu ada pendidikan politik dulu nih Mbak Ruba. Karena itu dalam masyarakat Islam, pendidikan politik itu penting. Bagaimana mengajarkan masyarakat kita itu kritis, bagaimana mengajarkan masyarakat kita itu mampu ya melakukan watch pemimpinnya nih ngapain gitu. Nah, kalau sudah melakukan tugasnya wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, baru kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau enggak, ya saya cuma atiullah wa rasul. Kamu kan belum tentu kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada persyaratannya. Nah, ayat yang kedua ini, yang 59 tadi mana? Nah, ini yang 59. Nah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya wa ulil amri minkum itu beda. Ulil amri minkum kalau dia si ulil amri itu artinya para penguasa. Ketaatan kita kepada ulil amri ini kalau dia itu sudah berlaku adil. Tapi kalau ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak sifatnya. Tetapi apa yang disampaikan kepada kita oleh termasuk juga para pengkhotbah, pokoknya pemerintah itu wajib dituruti. Tunggu dulu, kita wajib turuti dia kalau dia taat kepada Allah, dia berlaku adil. Kalau enggak, sorry ya, kita lawan aja. Jadi di banyak negara Islam, kenapa bisa muncul pemimpin-pemimpin yang otoriter? Sebagian itu adalah karena ya sikap para ulamanya juga yang meninabobokkan para masyarakat supaya taat tanpa syarat kepada pemimpin. Yang terjadi pada Orde Baru kan begitu. Ayat ini kan, ini dulu penelitian saya nih Ina ya, tahun 92. Ayat-ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli itu hampir nggak pernah diucapkan di masjid-masjid. Ya, kenapa? Karena kan orang kan takut pada Orde Baru. Kalau disampaikan itu kata wah bahaya ini ya kalau ada. Nah kan di masjid-masjid kan ada juga yang me-watch para ulama-ulama yang menyampaikan khutbah-khutbah, kalau khutbahnya kritis kan ditangkepin. Karena itu yang disampaikan yang 59-nya, yang 58 nggak disebutkan. Padahal dalam konteks turunnya ayat 59 ini turun setelah ayat 58 tadi sebelumnya. Bahwa ketaatan kita kepada para pemimpin itu bersyarat. Kita taat kalau kamu juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepadamu kalau kamu juga berlaku adil. Kalau tidak, sorry aja. Nah, itu loh, jadi cara memahaminya. Tapi nggak banyak yang paham tentang itu. Nah, apa yang terjadi setelah Ali bin Abi Thalib? Nah, disinilah pertama kali muncul apa yang disebut dengan fitnatul sughra, fitnatul kubra di dalam sejarah Islam pada masa
sebenarnya itu bermula dari masanya Utsman bin Affan yang terlalu banyak melakukan kebijakan nepotisme ya di dalam pemerintahan dia. Dia mengangkat saudara-saudaranya, mengangkat anaknya, mengangkat menantunya, akhirnya timbul banyak sekali konflik. Padahal sebenarnya ini kan kita bisa belajar dari sejarah bahwa ketika para pemimpin berlaku nepotisme itu menimbulkan banyak sekali konflik dan intrik dalam pemerintahan. Ya bagaimana nggak muncul konflik, karena yang diangkat itu pasti kan orang yang nggak punya reputasi kan, hanya karena punya kedekatan dengan pemimpin. Orang begini biasanya nggak bisa kerja. Modalnya itu hanya modal kedekatan. Itulah bahayanya nepotisme. Karena kalau kita mengangkat saudara, mengangkat apa gitu, biasanya ya kita memilih itu kan hanya karena faktor emosi kedekatan aja. Apakah dia punya kapabilitas, punya kompetensi? Belum tentu kan? Terus ada orang mengatakan, tapi kalau anak saya punya kompetensi kan mendingan anak saya angkat daripada orang lain. Ya tapi kan kalau anak kamu punya kompetensi, kamu kan gak bisa mengontrol anak kamu kalau dia punya melakukan kesalahan. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan kesalahan? Nah itu kan terjadi konflik interest kan? Itu kan susahnya. Kalau orang lain kan kamu bisa dengan legowo menurunkannya, tapi kalau dengan saudara kan susah. Ya seperti itulah terjadi pada masa Orde Baru. Apapun yang terjadi karena itu perusahaan anaknya Pak Harto, ya semuanya pada diem aja kan. Sampai sekarang ya, sampai harta kita habis-habisan dikuras. Nah, kita lihat setelah Rasul wafat, ini berlangsung kira-kira selama 35 tahun ya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi mulai dari 631 sampai ini sekitar 635 sampai 700 Masehi lah. Ini masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang menarik setelah Khulafaur Rasyidin itu nggak ada lagi bentuk seperti ini. Yang ada itu adalah bentuk monarki. Itulah dinasti Umayyah. Muawiyah itu rajanya yang pertama. Ini berlangsung kira-kira 300 tahun ya, dinasti Umayyah. Ada rajanya yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bin dan ibn sama saja, bin atau ibnu, bin Abu Sufyan. Nah, kemudian anaknya, nah pada zaman ini udah nggak ada lagi pemilihan. Udah persis seperti zaman monarki. Sama dengan kerajaan Bizantium, sama dengan kerajaan Persia, sama dengan kerajaan Romawi. Jadi kalau bapaknya meninggal ya udah otomatis anaknya jadi penggantinya. Yazid, yang kedua ini Yazid bin Muawiyah. Di zamannya Yazid bin Muawiyah inilah terjadi perang Karbala, di mana kepala Husain, cucunya Nabi itu dipenggal ya. Dan seterusnya, ini ada kira-kira ada 21 ya khalifah di masa ini. Jadi kalau orang mengatakan mengidolakan zaman khilafah, nggak semua zaman khilafah itu baik. Yang baik itu kita hanya lihat pada Khulafaur Rasyidin, tapi itu pun juga di zaman Khulafaur Rasyidin ada masih terjadi intrik-intrik di sana sini antara Abu Bakar dan Umar dan Utsman, penggantian Utsman dan Ali. Itu pokoknya hampir diantaranya tuh nggak ada yang mulus sama sekali, itu nggak ada, tetap ada intrik-intrik di dalamnya ya. Nah dinasti Umayyah kembali udah nggak ada lagi semua yang sudah diajarkan oleh Rasulullah udah nggak dipraktekkan lagi di sini. Ini udah zaman monarki apa ya, monarki bener-beneran monarki gitu, nggak ada perbedaannya dengan sistem-sistem yang lain. Bagaimana bisa terpilih Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan karena kelicikan. Ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib, ya, ketika pasukan Muawiyah terdesak, salah satu penasihatnya itu kan licik, mengangkat mushaf Quran. Orang kan kalau melihat simbol Quran kan lalu reda ya hatinya, udah pokoknya kita ini terjadi hakam, apa istilahnya arbitrase. Nah, terjadilah arbitrase antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Tetapi pasukan Muawiyah itu dipimpin oleh seorang yang sangat licik. Dia dapat mengalahkan ya pasukan
Ali bin Abi Thalib dan kemudian didesak dan mundur, kemudian kekuasaan itu dipimpin oleh Muawiyah. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Ini kalau nggak salah ini berlangsung, kalau ini 35 tahun, ini berlangsung selama 90 tahun loh ini. Dinasti Umayyah ini 90 tahun lamanya. Sampai 790-an ya. Kemudian setelah dinasti Umayyah muncul lagi dinasti Abbasiyah. Kalau ini zaman Khulafaur Rasyidin ini ibu kota kerajaannya itu ada di Madinah. Nah, kalau dinasti Umayyah ini ibu kota kerajaannya itu ada di Baghdad. Bukan Baghdad, masih di Damaskus. Ya. Damaskus itu daerah Syam, Syria yang sekarang. Nah, ini dinasti Abbasiyah ini di Baghdad pusat kerajaannya. Nah, kalau ini berlangsung selama 90 tahun, ini dinasti Abbasiyah ini berlangsung selama hampir lebih 300 tahun. Setelah dinasti Abbasiyah, dinasti yang besar itu kita tahu adalah dinasti apa? Utsmaniyah. Ottoman Empire ya, bahasa Inggrisnya, dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Nah, dinasti Utsmaniyah ini berakhir tahun 1924 Masehi. Kalau kita melihat sejarah Islam, dinasti Utsmaniyah itu mulanya ya sama dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Di antara ini ada kerajaan-kerajaan kecil, ada dinasti Malikiyah, ada dinasti Fatimiyah di Mesir, itu satu-satunya dinasti yang dipimpin oleh orang-orang Syiah yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Jadi kalau mau tahu sejarahnya Al-Azhar itu adalah universitasnya orang-orang Syiah yang didirikan tahun 990 Masehi ya, sebelum tahun 1000. Jadi itu dinasti yang didirikan di masa pemerintahan Bani atau dinasti Fatimiyah, perguruan tinggi. Nah, sebelumnya itu juga ketika peperangan salib itu yang berkuasa di Mesir itu adalah dinasti Saljuk. Nah, sebelumnya ada lagi dinasti Ayyubi. Jadi ada ratusan kerajaan-kerajaan kecil ya. Tetapi kerajaan yang besar itu dalam sejarah Islam itu ya setelah Khulafaur Rasyidin itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Nah, ini yang menarik ini ketika dinasti Umayyah berkuasa di pusat kekuasaannya itu di Turki. Ya pemerintahan Islam yang dilakukan, yang dimaksud dengan bedanya dengan Islam ya karena simbol-simbol keislaman saja, tetapi banyak sekali nilai-nilai keislaman seperti keadilan, ya tidak boleh mengedepankan prinsip nepotisme, itu sudah tidak terjadi lagi karena itu kan kerajaan. Kadang-kadang pernah lihat itu pernah ditayangkan ya cerita tentang salah satu khalifahnya yang terkenal itu adalah Khalifah Sulaiman yang pernah muncul di serial TV beberapa waktu yang lalu. Serial itu kan nonton ya, serial TV apalagi judulnya Islam dan masa keemasan Islam ya judulnya. Dan kehidupannya kan penuh intrik, bagaimana antara satu istri dengan istri yang lain, bagaimana banyak dalam sejarah khilafah itu banyak putra mahkota itu terpaksa membunuh bapaknya loh karena dia ingin cepat-cepat jadi raja kan, dia udah nggak tahan lagi nunggu bapaknya diracunin. Itu kan cerita mengenai itu kan ada banyak. Meskipun juga kita menemukan misalnya di dalam dinasti Umayyah ada seorang khalifah yang sangat terkenal bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal kejujurannya, tapi dia nggak lama loh, hanya 2 tahun juga. Rata-rata itu kan tapi yang jahat itu biasanya lama sekali ya, nggak mati-mati.
Iya, jadi yang Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar kan di zamannya itu yang ketika kok malamnya sebagai khalifah dia karena dia betul-betul ingin menerapkan ajaran Islam. Kalau malam kan dia pergi memeriksa apakah ada yang lapar atau tidak sampai dia menemukan ya cerita tentang seorang ibu memasak air itu isinya apa, ternyata dia isinya batu. Maksudnya apa? Hanya untuk menghibur anaknya kan supaya ya nak tunggu dulu, si ibu lagi masak, akhirnya kan anaknya karena capek nunggu kan tertidur ya. Itu caranya. Terus dia melihat fakta itu, si Umar bin Abdul Aziz ini pulang merasa sangat bersalah. Dia memanggul sendiri gandum itu dia panggul sendiri dan bawa sendiri ke rumah orang tua yang sedang kelaparan itu. Dan itulah yang mulai terjadi bahwa bagaimana seorang khalifah itu memastikan tidak ada tidak ada warganya yang kelaparan. Nah, kalau khalifah seperti ini sih khalifah yang ideal, dan itulah ajaran Islam bahwa sebagai khalifah ya emang kerjaanmu. Karena konsep Islam pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin itu adalah abdi. Tapi dalam masyarakat kita pemimpin itu justru dia yang dilayani, ini kan terbalik-balik. Dia harus memastikan bagaimana pelayanan publik itu terpenuhi dengan baik kayak zamannya Ahok gitu mestinya. Sangat Islami. Bagaimana Pak Ahok memastikan bahwa pelayanan untuk KTP yang tadinya 3 hari bisa jadi setengah jam, ini cepat sekali. Saya mau bayar waktu itu, nggak mau dia. Dan waktu saya, kok nggak mau ya, saya jadi nggak enak. Biasanya kan kita dimintain. Astagfirullah. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya intinya kan, apakah itu kalau menurut saya dalam agama apapun, intinya itu sama, bahwa ketika kamu memerintah, kamu adalah pelayan. Karena kamu sudah diberikan segenap fasilitas, segenap upaya. Yang mau duduk di kursi silakan loh ya, kalau enggak saya juga enggak enak tuh, enggak nyaman duduk di bawah. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa apa yang disebutkan sebagai pemimpin yang Islami sebenarnya itu adalah universal. Ketika seseorang menerapkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan memperlakukan ya rakyat itu adalah sebagai raja yang dilayani, karena kamu kan mendapatkan amanah itu kan dari rakyat. Nah, itulah kemudian nanti kita melihat prinsip demokrasi. Demokrasi ketika pertama kali dicetuskan itu adalah sebuah kepemimpinan atau sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, gitu kan? Ya, from people, ya, by people, and for the people kan? Jadi kalau kita melihat ya intinya adalah bagaimana mendistribusikan ya kepentingan semua rakyat sehingga mereka semua sama-sama merasakan keadilan dan kesejahteraan. Jadi menurut saya apa yang ada dalam prinsip-prinsip demokrasi itu benar-benar sangat Islami loh. Karena Nabi sendiri memulainya dengan tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah atau sebagai kepala negara. Ya meskipun ada banyak orang mengatakannya karena Nabi nggak menunjuk terjadilah konflik. Ya, hampir saja terjadi pertumpahan darah di Sakifah Bani Sa'adah. Kalau tidak kemudian para sahabat itu lalu sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasul. Ya, karena Nabi sama sekali tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan semacam indikator ya siapa yang akan menggantikan beliau gitu kan. Nah, ini yang menarik ini pada masa dinasti Utsmaniyah. Ini masa-masa sudah menjelang masa-masa modern. Dari tahun ke tahun khalifahnya memang di antara khalifah-khalifah dinasti Umayyah itu ada yang baik ya, tetapi kebanyakannya itu adalah buruk. Sampai kemudian muncullah seorang tokoh bernama Ataturk. Ya. Dari kata-kata itu menjadi Bapak Turki modern kan. Ataturk melihat bahwa kayaknya khilafah ini harus dihancurin deh katanya, karena kok udah khalifah itu korup dan menggunakan simbol-simbol kehilafahan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, apa artinya? Tahun 1924 ya, Ataturk ini seorang panglima perang, dia sudah bosan mengabdi kepada khalifah dan dia hanya menjadi semacam jongosnya aja untuk kepentingan khalifah dan keluarganya. Dia memberanikan diri melawan kekuasaan. Jadi Ataturk mengatakan
salah satunya jalan untuk melepaskan rakyat Turki dari penderitaan adalah menghapuskan jabatan khalifah. Jadi itu sudah dilakukan. Tahun 1924 dia menghapuskan jabatan khalifah. Dia mengatakan nggak ada lagi tuh khalifah. Khalifah itu omong kosong. Ini menarik loh keberanian dia. Dan kemudian dia berusaha menggantikan semua yang ke Arab-Araban. Jadi azan juga diganti dengan bahasa Turki. Tapi itu kan nggak berjalan lama karena orang dengernya kan kok lain-lain gitu ya. Jadi kembali lagi setelah beberapa bulan gitu, kembali lagi orang pakai bahasa Arab. Dia menghapuskan semua jabatan-jabatan seperti qadi dan sebagainya, dan dia mencoba mengganti dengan struktur modern. Ya karena itu kan sudah 1924 ya, sudah abad ke-20. Nah disinilah mulainya orang kehilangan tidak ada lagi yang namanya khalifah. Karena menurut Ataturk, khalifah itu cuma tameng ya untuk mendapatkan kekuasaan. Hanya tameng untuk melakukan korupsi dan sebagainya gitu. Buat Ataturk, jabatan khalifah ini sudah diselewengkan sedemikian rupa. Karena mereka kan menggunakan itu juga sih legitimasi bahwa saya ini khalifah loh. Tahu nggak kamu itu khalifah itu kan jabatan suci gitu kan. Kamu harus menghormati saya, harus memberikan upeti kepada khalifah gitu kan. Jadi negara-negara yang jauh seperti negara Islam kan waktu itu sudah wilayahnya kan sudah sangat luas, sudah hampir sepertiga dari belahan bumi ini, mulai dari Perancis Selatan itu sampai ke India kan. Bayangkan kekuasaannya kan luas sekali. Jadi Ataturk mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara Islam ini adalah dengan menghapuskan jabatan khalifah dan kita memerdekakan atau mengadopsi sistem modern yaitu demokrasi. Nah, sejak itulah 1926 Ataturk mendirikan negara Republik Turki. Mulailah sejak itu kita udah nggak kenal lagi apa itu khilafah, apa itu khalifah. Tetapi kemudian ketika terjadi perang Israel dan Arab tahun 1973 dan orang-orang Liga Arab yang dimana di dalamnya itu ada beberapa negara itu kalah total dari Israel. Pada Israel sendirian, si negara-negara Arab ini kan gabungan beberapa negara, itu kalah total pada 1973. Nah muncul orang-orang seperti Taqiyuddin An-Nabhani, pimpinannya Hizbut Tahrir. Nah muncullah ketika itu mendirikan partai yang disebut dengan Partai Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu partai loh, asalkan kalian tahu. Bahasa Arabnya Hizbu itu partai. Tapi kenapa kok di Indonesia mereka bukan partai ya? Saya heran. Kok jadi seperti organisasi dakwah gitu, kok bisa kita dibohongin semua ya? Ya karena pada nggak mau baca juga sih kalian. Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah salah seorang ulama yang sangat terpukul dengan kekalahan Arab pada perang 1973 itu dengan Israel. Disitulah dia orang Palestina, kemudian bertekad bagaimana membangun kejayaan Islam. Karena itu dia mengatakan kita harus mendirikan khalifah, karena hanya dengan khalifah kita bisa bersatu. Nah pikiran dia, mimpi dia bagaimana menyatukan umat Islam sedunia. Lo nggak bisa lagi, kita sudah nation building, kita udah nation state. Indonesia meskipun mayoritas Islam kita sebuah negara, meskipun mayoritas kita sebuah negara, dan untungnya lagi kita bukan negara Islam kan. Mesir satu negara, Iran satu negara, Irak satu negara, mau mengumpulkan semuanya itu dalam satu kekuasaan, bagaimana mungkin? Utopia, jadi benar-benar utopis gitu, nggak masuk akal. Saya kalau ketemu sama sekjennya siapa itu Hizbut Tahrir, siapa lagi namanya nih? Coba lupa ya. Teman saya juga sih betulnya. Siapa sih? Kok saya lupa ya? Nah, itu teman saya. Terus saya kalau ketemu dia, saya hanya bilang begini. Saya mau tahu, nanti ketika keinginan kamu membentuk khalifah itu terwujud, saya mau tanya, siapa yang akan menjadi khalifahnya? Pasti kan orang Israel, orang Palestina kan, mana mungkin dia memberikan orang di Indonesia. Emang kita apanya gitu. Terus saya bilang, kamu nanti dapat apa? Saya bilang gitu, kalau khilafah itu terbentuk, kamu dapat apa? Pasti kan yang jadi pemimpinnya, khalifahnya kan orang yang dari Palestina sana kan, yang punya cita-cita awal pendirian khilafah.
Terus dia bilang begini, oh kita belum bicara soal itu, Bung Musta, itu baru masih lama, kita masih bicara soal sistem. Udah, saya mau ujungnya aja deh. Ujungnya seperti apa? Terus waktu itu saya keledekin juga dia. Kalau saya misalnya, saya mau masuk ke Hizbut Tahrir, tapi boleh dong perempuan jadi khalifah, siapa tahu saya jadi khalifahnya nanti. Udah bilang, oh nggak bisa. Para imam sudah memutuskan nggak bisa perempuan. Wah kalau gitu, bagaimana mungkin imam kamu memutuskan cuma perempuan nggak boleh jadi khalifah, sementara Allah menetapkan perempuan dan laki-laki itu khalifah fil ardh. Kan saya sudah jelaskan kan bahwa kita semuanya ini diciptakan Tuhan sebagai khalifah fil ardh, bahkan khalifah di atas bumi ini loh, bukan hanya khalifah sebuah kekuasaan atau khalifah dalam sebuah dinasti, di atas bumi. Bayangkan, jadi jangan memandang diri kalian itu rendah loh, kita sebenarnya khalifah. Karena kemarin kita berkontribusi semaksimal mungkin sebagaimana yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan. Jangan diem aja. Nah, kalau kita melihat sejarah Islam, lalu apa dong prinsipnya di sini? Mereka mengatakan itu syura, Islam nggak mengenal demokrasi. Ya memang betul, Islam itu nggak mengenal kata demokrasi karena kata demokrasi itu dari Barat, nggak ada dalam bahasa Arab. Televisi juga nggak ada dalam bahasa Arab. Ayo, at-television nggak ada. Ya apalagi yang dalam bahasa Arab itu nggak ada. Ya memang demokrasi nggak ada dalam bahasa Arab karena demokrasi itu adalah kata-kata yang baru muncul belakangan kan. Setelah memang sejarah panjang demokrasi dari Yunani sangat panjang. Demokrasi, demo rakyat, kekuasaan rakyat. Itu juga sebagai sebuah protes terhadap bentuk kerajaan yang tidak melihat manusia itu setara. Karena di dalam kerajaan-kerajaan kuno yang menjadi raja itu kan biasanya orang-orang tertentu yang dipilih. Nah, dipilihnya itu seringkali ya dipilih karena keturunan, kan begitu, karena suku, seperti dalam kekuasaan di zaman jahiliyah. Orang itu terkenal atau dipilih karena kesukuannya kan, bukan karena kesukuannya, karena ketangkasannya, bukan karena keadilannya. Nah sekarang apa yang diperkenalkan Islam dengan sistem syura, wa amruhum syura bainahum, ya, itu adalah bagaimana segala sesuatu di dalam kehidupan masyarakat itu adalah dibicarakan, dimusyawarahkan. Syura ini dalam bahasa Indonesianya menjadi musyawarah. Sebagian ulama lalu mengatakan prinsip demokrasi yang dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia itu dikatakannya bidah karena yang melakukan musyawarah, misalnya dia mengatakan sistem parlemen itu kan semua orang di parlemen itu kan nggak jelas, mereka bukan ahli agama, dia mengatakan, jadi mereka tuh togut, jadi keputusannya tuh semuanya adalah togut, dia bilang begitu. Pertanyaan saya begini ya, kalau kita melihat sekarang, kita jujur aja deh, wakil-wakil dari PKS, apakah mereka juga mengerti agama? Apakah dengan misalnya dengan orang-orang dia lalu dia tidak melakukan tidak melakukan praktek-praktek yang curang juga, karena pada ujungnya mereka juga korupsi. Lalu apa yang membedakannya apa coba? Karena mereka mengatakan ya karena di DPR itu kan orang-orang yang tidak punya legitimasi agama. Lalu saya mengatakan yang punya legitimasi agama itu siapa? Kalian. Oke, saya lihat kalian seperti apa sih gambarannya? Enggak ada juga sih yang katakanlah ulama apa gitu yang kemudian tidak tertarik untuk dagang sapi misalnya, ada nggak sih? Nggak ada juga itu. Sama aja kan hasilnya kita lihat kan di DPR, dari partai manapun semuanya terlibat korupsi. Nggak ada partai yang bersih, meskipun itu mengatakan dirinya sebagai partai Islam kan. Nah, di dalam konsep-konsep yang saya lihat di dalam demokrasi itu adalah pertama ada perwakilan ya di demokrasi itu. Pertama ada perwakilan. Nah, di syura juga ada perwakilan. Dalam sistem yang dikembangkan di Iran misalnya, itu kan ada namanya ahli wal aqdi. Jadi itu semacam DPR yang terdiri dari ulama-ulama yang sangat terkenal, yang sangat terhormat,
Tetapi kita melihat ya sepanjang sejarah yang saya baca di Iran, ulama-ulamanya itu memang ulama-ulama yang dikenal sangat teguh memegang prinsip. Kita nggak pernah dengar ada ulama Iran yang terlibat korupsi, terlibat proyek, terlibat apa. Ya memang kerjanya sebagai ulama, dia nggak tertarik pada proyek-proyek. Nah sekarang bagaimana kita memastikan bahwa ulama itu tidak tertarik pada politik? Gimana caranya? Karena kalau yang saya lihat di Iran itu memang ulama itu nggak tertarik pada kegiatan politik. Mereka betul-betul melakukan apa ya, bermusyawarah, mencari